Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Siapa temannya yang tidak hadir? Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sama-sama saksikan video yang akan Bapak tampilkan di layar. Ya, saksikan. Kamu kayak nggak nulis deskripsi singkat diri, terus banyak informasi yang nggak perlu. Kayak bagian pendidikan harusnya nggak usah nulis dari SD. Pas nulis prestasi juga harusnya ditulis dari yang paling akhir dulu. Banyak organisasi yang aku ikutin, tapi saya nggak terlalu kelihatan karena aku nggak jelasin detail apa aja kegiatannya. Dan yang gengges banget adalah, ya Tuhan, jangan kayak aku ya pakai foto selfie begini, mending pakai foto semi formal aja, oke? Baik anak-anak, dari video tersebut pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Saya, Pak. Ya, Surat lamaran pekerjaan sangat penting bagi kami saat kita tamat sekolah dan ingin mencari pekerjaan. ada lagi? Kita perlu mempelajari cara membuat surat lamaran pekerjaan. Ada lagi? Saya, Pak. Surat lamaran pekerjaan harus dibuat dengan baik dan benar. Benar sekali. Jadi sangat penting bagi kalian untuk mempelajari surat lamaran pekerjaan, karena itu sangat penting untuk kalian nanti setelah tamat sekolah untuk mencari suatu pekerjaan. Hari ini kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Tujuan kita pembelajaran yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nanti Bapak akan menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan dan menayangkan video tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Setelah itu Bapak akan memberikan LKPD. Kalau kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang ada di LKPD yang Bapak akan berikan ini, Bapak beri kelompok untuk kalian tahu apa isi dari sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Baik, Pak. Baik anak-anak, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari suatu seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada perusahaan yang dapat memberikan pekerjaan atau perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan sesuai standar lamaran pekerjaan agar lamaran yang kalian masukkan ke perusahaan dapat diterima. Mari kita sama-sama menyaksikan video berikut untuk mengetahui sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Lihat di layar. Ya, surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis tangan, kemudian tulisannya bersih, rapi, dan bisa terbaca. Jadi pastikan surat lamaran pekerjaan itu tidak penuh coret-coretan dan tulisan tangannya itu harus rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita masih akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalau misalnya kemarin kita bahas mengenai pengertian, unsur kebahasaan, dan jenis dari surat lamaran pekerjaan, kali ini kita akan membahas mengenai sistematika atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan dan bagaimana sih menuliskan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sebelum saya bahas mengenai sistematikanya, silahkan disimak dulu contoh dari surat lamaran pekerjaan berikut ini. Setelah kalian melihat surat lamaran pekerjaan atau contoh surat lamaran pekerjaan yang tadi, kalian pasti bisa lihat bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada bagian-bagiannya. Kita bahas yuk. Yang pertama adalah adanya tempat dan tanggal surat.
Penulisan tempat surat itu selalu diawali dengan huruf kapital. Entah itu katanya ada 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, pasti diawali dengan huruf kapital terlebih dahulu. Contohnya kalau menuliskan tempat Semarang, maka S-nya adalah huruf kapital. Sedangkan kalau misalnya kita menulis Bangka Belitung, maka Bangka B-nya adalah huruf kapital dan Belitung B-nya juga huruf kapital. Setelah tempat surat koma, maka ada tanggal surat. Tanggal surat itu memakai angka. Jadi misalnya kalau sekarang tanggal 11, maka ditulis angka 11. Penulisan bulan itu juga awali dengan huruf kapital. Jadi Januari, J-nya juga huruf kapital. Setelah bulan adalah tahun. Tahun menggunakan angka saja. Tempat, koma, tanggal surat tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Sistematika yang kedua adalah hal dan lampiran. Kata lampiran itu tidak boleh disingkat menjadi LAMP atau LMPA atau alah kamu singkat apa gitu ya. Tidak boleh. Harus ditulis lampiran. Hal berisi tentang maksud dari kamu menulis surat itu tentang apa. Maka bisa kalian tuliskan hal lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran itu kamu tulis lampiran apa saja yang tertera di situ menggunakan huruf. Jadi misalnya lampirannya ada 4 lembar, maka kamu harus menuliskannya dengan huruf EMPAT 4 lembar. Jadi tidak memakai angka ya. Lampiran merupakan berkas-berkas apa saja yang kalian ikut sertakan di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Apakah ada file PT, apakah ada ijazah, ada fotokopi, berkas, dan lain-lain. Lanjut sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Jangan memakai alamat palsu. Alamat surat itu diawali dengan yang terhormat atau disingkat YTH titik. Jangan memakai kata kepada, itu tidak perlu ya. Jadi malah justru kalau misalnya kalian menggunakan kata kepada itu salah. YTH titik. Yang terhormat siapa? Apakah kalian tahu nama orangnya? Kalau misalnya kalian tahu nama orangnya, boleh langsung dituliskan nama orangnya. Untuk kata pimpinan, kepala sekolah, kepala instansi itu tidak menggunakan gender atau tidak menggunakan hak. Baik anak-anak, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Saya Pak, Ya, terdapat sistematika tertentu dalam penulisan surat lamaran pekerjaan Pak. Dan jika kita ingin melamar pekerjaan, kita harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar serta menarik Pak. benar sekali. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. sistematika yang harus ada dalam sebuah surat lamaran pekerjaan yaitu tanggal surat, hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Ya, ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. isi surat lamaran pekerjaan berisi identitas pelamar, maksud dan tujuan, serta lampiran-lampiran. Benar sekali. Terdapat sistematika yang harus ada dalam suatu surat lamaran pekerjaan. Penulisan harus sesuai dengan EYD. Baik anak-anak, kita akan bekerja dalam kelompok. Apa kalian sudah duduk dalam kelompok tersebut? Sudah. Baik, Bapak akan membagikan data PD untuk kalian diskusikan dalam kelompok. Silakan kalian diskusikan. Bapak beri waktu 10 menit. Surat lamaran pekerjaan ini kemudian identifikasi sistematika yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Bapak akan bagikan SPD.
Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran? Terdapat beberapa sistematika yang tidak ada dalam surat lamaran dalam LKPD ini, Pak. Ada yang lain? Silakan untuk melanjutkan KPG-nya. Iya, Pak. Baik anak-anak, waktu mengerjakan KPD soal selesai. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 menemukan bahwa dalam surat lamaran ini sudah terdapat tanggal surat, hal dan lampiran belum ada, alamat kurang lengkap, dan tidak terdapat alamat berupa jalan atau alamat detail. Salam pembuka belum ada, alinea pembuka dari mana informasi lowongan pekerjaan didapat belum ada. Isi surat lengkap sudah ada identitas, maksud dan tujuan, serta lampiran-lampiran. Penutup dan salam penutup ada, serta tanda tangan dan nama terang ada. Bagaimana Bapak lain? Tidak ada yang ingin menambahkan? Saya Pak, kami sependapat dengan kelompok 1 Pak, karena kami juga menemukan beberapa EYD yang kurang jelas atau kurang tepat, yaitu pada alamat surat PT Jaya Sentosa seharusnya tidak menggunakan huruf kapital semua. Baik, semua sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Apa ada yang mau ditanyakan teman? Saya Pak, apakah surat lamaran pekerjaan wajib ditulis tangan Pak? Tidak selalu wajib surat lamaran pekerjaan tersebut, tergantung dari instansi yang akan dilamar, apakah harus memakai tulisan tangan atau tidak. Masih ada yang mau ditanyakan di tempat lain? Sudah jelas. Baik anak-anak, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran tersebut? Saya Pak, menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan sistematis yang baik dan benar Pak. Ada lagi? Sistematika yang harus ada dalam sebuah surat lamaran pekerjaan yaitu tanggal surat, hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Ada lagi? Ya, silakan. Isi surat lamaran pekerjaan berisi identitas pelamar, maksud dan tujuan, serta lampiran-lampiran. Ada lagi? Saya Pak, mempelajari cara menulis surat lamaran pekerjaan sangat bermanfaat bagi kami karena nanti setelah kami tamat sekolah atau kuliah pasti akan melamar pekerjaan. Benar sekali. Pelajaran hari ini tentang surat lamaran pekerjaan akan bermanfaat bagi kalian setelah tamat dari sekolah nanti. Bagaimana perasaan kalian? Silakan nanti menulis surat lamaran pekerjaan di rumah, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Baik. Kita ada evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Silakan klik link dalam grup kelas. Evaluasi sudah kita lakukan. Kita akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.